Jika paradigmanya adalah kemiripan otomatis plagiat, maka karya ini adalah karya plagiat. Selanjutnya adalah antara plagiasi dan kemiripan. Apakah plagiasi sama dengan kemiripan? Atau apakah jika hasil telusuran alat pengecek kemiripan prosentasenya tinggi, otomatis itu disebut sebagai plagiasi? Nah, untuk ini tentu tidak bisa serta-merta, harus diperhatikan lebih dalam lagi sejauh mana kemiripan tersebut memenuhi indikasi tindakan plagiasi atau tidak. Coba kita lihat contoh ini. Ini artikel saya yang terbit pada Juni tahun 2020. Sekarang saya cek pada tahun 2021. Nah, menurut hasil pengecekan Turnitin, dia ada 90% kemiripan. Ini 90% kemiripan. Jika paradigmanya adalah kemiripan otomatis plagiat, maka karya ini adalah karya plagiat. Apalagi kalau 90%, artinya hampir seluruhnya. Ini mirip dengan sumber yang ditemukan oleh Turnitin. Kemudian kalau paradigmanya kemiripan belum tentu plagiasi, maka selanjutnya langkahnya setelah meminta bantuan alat Turnitin untuk mendeteksi kemiripan dari kalimat-kalimat ini terhadap resource yang ada di internet, selanjutnya harus di breakdown lagi, diteliti lagi kemiripan itu seperti apa bentuknya. Ini kalau melihat begini, kemiripannya terhadap satu sumber hanya ada satu, ya. Kalau seperti ini, kemiripannya terhadap 3 sumber. Biasanya ditandai dengan warna-warna yang berbeda, seperti ini warna merah, pink, kemudian ungu, ya. Berarti ini terhadap satu sumber. Kalau dilihat dari websitenya journals.unihas.ac.id, dan artikel ini terbit memang di website ini, di jurnal yang berdomain website ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang ketangkap ditelusuri oleh Turnitin artikel ini sendiri yang sudah tersimpan di berbagai media penyimpan di internet setelah artikel ini dipublikasi secara online oleh jurnal, atau terhadap artikel lain. Nah, kalau kemiripan ini terhadap artikel lain persis sama, 90% sama, baik ditulis oleh orang lain ataupun ditulis oleh saya, maka itu bisa plagiasi. Misal, kalimat-kalimat ini yang diwarnai itu ditemukan di nama jurnalnya lain, penulisnya lain, maka dapat dipastikan bahwa si penulis itu, ya, yang tanggal terbitnya lebih muda daripada terbitnya ini, Juni 2020, dia melakukan plagiasi. Itu yang pertama. Kalau ternyata terbitnya di jurnal lain, penulisnya tetap ini,
penulisnya tetap ini, itu juga bisa diindikasikan plagiasi berjenis self-plagiation atau auto-plagiation. Artinya, saya double publikasi atau saya mempublikasikan ulang, bisa saja. Atau saya mengutip artikel saya sebelumnya tanpa tanpa mereparasi parafrase, ya, tanpa parafrase. Kemudian Turnitin atau alat lain yang sejenis menangkap kemiripan dengan resource yang sama, menangkap dari berbagai sumber dengan kalimat yang sama, itu juga harus dicek. Karena pengertian plagiasi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu jika pengutipan itu atau pengakuan suatu karya tanpa ada penulisan referensi yang benar dan memadai. Misal, seseorang atas ketidaksengajaannya mengutip lalu tidak parafrase dan tidak juga membuat tanda kutipan, ya, tanda kutip langsung, ya, kutipan langsung, tetapi dia memang tuliskan dalam kurung Sagala 2020 dan di daftar pustaka ada pustaka tersebut, maka itu juga bisa terhindar dari sanksi plagiasi meskipun itu dalam tangkapan si Turnitin dan jenis alat lainnya tergolong mirip identik. Oke, jadi kita lihat ini, kemudian ini sumbernya. Oke, ini berarti saya klik ini untuk membuka sumbernya. Dia redirect ke sumber yang dimana ditemukan oleh Turnitin. Oke, inilah sumber. Jadi ini 91% ini setelah saya telusuri sumbernya, maka dia meredirect ke sini. Ini nama jurnalnya adalah Buletin Agroteknologi. Ini juga nama jurnalnya Buletin Agroteknologi. Ya, bisa saja di jurnal yang sama melakukan double publikasi atau melakukan self plagiasi. Baik, kita cek lagi. Ini terbit di Juni tahun 2020, volume 1, nomor 1. Ini adalah volume 1, nomor 1, tahun 2020, Juni. Jadi, sampai di sini menunjukkan bahwa artikel yang ditemukan oleh si Turnitin adalah artikel ini sendiri, ya. Halaman 21 sampai 26. Halaman 21 sampai 26 kalau saya buka PDF-nya ini. Ya, kalau saya buka PDF-nya ini adalah ini. Jadi wajarlah kalau ditemukan 91%. Bahkan menurut saya sendiri ini masih belum seberapa, mestinya 100% sama. Ya, mestinya 100% sama. Tapi ada seperti yang di footer ini mungkin tidak di-crawl oleh Turnitin. Oke lah, 91% sudah menunjukkan keidentikan. Jadi ini persis sama dengan sumbernya. Dan memang inilah barangnya, bukan yang lain. Artinya, jika paradigmanya kemiripan, indeks kesamaan yang ditemukan oleh alat pencari kesamaan seperti Turnitin, Identicate, Plagiarism Checker, dan lain-lain, otomatis menjadi vonis
plagiasi ini keliru. Harus ditelusuri, harus ada faktor operator atau faktor manusia yang harus menganalisa. Seperti saya katakan tadi, bahkan meskipun ini bukan atas artikel yang sama, anggaplah dengan artikel yang lain, kemudian ditemukan ada kalimat yang persis sama, tetapi di dalam ujung atau di dalam kaidah pengutipan, si penulis yang mengutip artikel tersebut menuliskan rujukannya, sumber pustakanya dengan baik, kemudian di akhir artikelnya tertulis juga daftar pustakanya dengan baik, maka itu bisa terhindar dari dugaan atau sangkaan plagiasi meskipun secara tangkapan alat pengecek kesamaan tergolong identik atau mirip. Kembali ke sini bahwa memang harus dicek sumbernya. Jadi ini, kalau misalnya dilihat lagi yang ini, oke, sama, saya kira sama. Kemudian dilihat dari sumber ini, DOAJ. Oke, kalau saya klik ini supaya melihat atau menelusuri sumbernya, dia akan redirect ke sumber ketangkapannya, juga adalah ke artikel tersebut, di mana ternyata jurnal ini sudah diindeks oleh DOAJ, sehingga metadatanya sudah disimpan di dalam database DOAJ. Jadi nama jurnalnya Buletin Agroteknologi Juni 2020, judulnya juga ini, penulisnya ini, volumenya ini, halamannya ini, dan link DOI-nya kalau kita klik itu memang merujuk juga ke artikel itu tadi, yang ini. Oke, kembali ke sini. Bagaimana dengan yang lain? Kita bisa cek. Turnitin sebenarnya sudah mengelompokkannya satu source karena memang sumber-sumbernya ini DOAJ, ScienceGate, ResearchGate, dan lain-lainnya itu bersumber dari journals.unihas.ac.id. Jadi sebenarnya tidak perlu dicek semua. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini. Karena sumbernya berbeda, maka ini ada warna-warna. Warna merah, pink, dan ungu. Jadi yang ini meskipun banyak kalau di breakdown, kalau ini diklik, maaf, kalau kita klik yang ini, breakdown, ini banyak sekali, ya. Ini sudah digolongkan oleh Turnitin satu sumber, dan setelah kita cek memang sumbernya satu. Seperti DOAJ tadi, kita coba misalnya ScienceGate. Oke, ini kita telusuri sumbernya, dia redirect ke ScienceGate. Kemudian ini banyak sekali artikel karena ini ternyata ScienceGate itu mengindeks kata kunci tidal swarms. Jadi saya coba cari Danner. Oke, ini. Jadi persis memang artikel itu sendiri dengan jurnal yang sama, DOI yang sama, volume yang sama, halaman yang sama terhadap dia sendiri. Nah, artinya kalau kita melakukan uji DNA atas diri saya sendiri, DNA rambut saya yang satu dengan rambut saya yang satu lagi, tentu hasilnya pasti identik. Tapi kalau uji DNA rambut saya dengan rambutnya si A, kemudian menghasilkan hasil yang identik, itu baru bisa dikatakan kalau dari sisi artikel plagiasi. Kalau dari sisi DNA manusia berarti dari sumber yang sama, ya, artinya dari orang tua yang sama, seperti itu. Baik. Kemudian lalu selanjutnya seperti apa? Karena sekarang banyak sekali persyaratan-persyaratan mengatakan bahwa
kesamaan harus misalnya di bawah 20% atau 30% atau 40%. Maka sebenarnya menurut saya dari pengertian ini, dari pengertian yang saya jelaskan tadi, itu ada kurang tepatnya. Tetapi itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan saja. Memudahkan dalam artian sini nggak mau repot-repot untuk mengeceknya. Jadi pokoknya hasil 20% dah tolak untuk ujian. Yang paling bijaksana menurut saya ada melihat suatu aturan yang menurut saya bijaksana dan itu baik seharusnya dibuat ini dalam prosedur operasional penilaian angka kredit dosen. Di sini dikatakan, bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap satu dokumen, ya, terhadap satu dokumen, dalam kurung tidak termasuk daftar pustaka dan kemiripan kalimat yang kurang dari 3%. Nah, maka reviewer secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Nah, dari sini ada banyak hal yang bisa dibahas. Yang pertama, ada angka 25%, bukan terhadap keseluruhan, tetapi terhadap satu dokumen. Misal begini. Ini yang dimaksud dengan satu dokumen itu ini. Oke, ini. Jadi, si Turnitin dalam hal ini memperoleh kesamaan sebanyak 90%. Jadi yang selama ini terjadi pokoknya total 25% dari total. Nah, menurut saya tadi yang ini bijaksana karena yang dilihat adalah per satu dokumen, satu resource, satu source yang ini. Jadi kalau ini di atas 25 atau minimal 25 itu baru menjadi perhatian. Tapi juga istilahnya menjadi perhatian, tidak langsung penolakan atau dijudge plagiasi. Jadi ini misalnya sudah 83% untuk satu sumber ini, maka ini menjadi perhatian. Ini ada kesamaan 7%, tidak dipermasalahkan. Ini 1% tidak dipermasalahkan. Jadi terhadap satu sumber minimal 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak termasuk daftar pustaka. Oke, tidak termasuk daftar pustaka. Jadi artinya ini kan ada daftar pustaka ini ya. Tidak termasuk daftar pustaka, karena ini termasuk daftar pustaka, berarti ini harus di-exclude. Seperti dalam video saya sebelumnya mengatakan, kalau saya mengutip artikelnya Dermawan ini dengan judul ini ya, dan pada penerbitan ini kayaknya disertasi, kemudian ada penulis B yang lain yang saya tidak kenal juga merujuk pendapat Dermawan ini pada tesis ini, pada artikel ini, maka tentu dalam daftar pustaka saya dan dalam daftar pustaka dia juga tertulis seperti ini, dan pasti dalam tangkapan Turnitin dan alat lain itu akan identik. Padahal cara menulis daftar pustaka ya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pedoman ini maka tidak termasuk daftar pustaka. Sehingga saya harus exclude daftar pustaka. Saya sebagai operator atau penentu kebijakan di suatu kampus harus mengeluarkan bibliografi atau referensi. Kalau di sini istilahnya bibliografi. Jadi saya setting exclude bibliografi dalam filternya. Jadi di filter. Lalu apply change. Ya, jadi tadi yang tadinya semua daftar pustaka ini merah tidak lagi diperhitungkan untuk daftar pustaka ini. Sudah berkurang yang tadinya berapa persen ini? 80-an atau 90?
Yang tadinya ini tinggi ya, yang ini tinggi. Nah, kemudian di dalam kemiripan kalimat yang kurang dari 3% juga dikecualikan ya. Jadi nah ini source yang ini tadi ya, jadi yang 90% ini ya kan, kalau di breakdown ada yang 7% di DOAJ, ada yang 6% di ScienceGate, ada yang 3% di ResearchGate dan segala macam. Jadi masing-masing ini ya, yang masing-masing ini breakdown dari yang sumber satu ini, temuan-temuan itu yang 3% dikecualikan ya, yang 3% dikecualikan. Jadi ini kita filter lagi, yang 3% dikecualikan yang 3% ya, ini 3%. Exclude resource that are less than ya, yang di bawah 3%, artinya yang 3% ke atas, ini di bawah 3% ya. Jadi ini juga kurang dari 3%, berarti mulai 3% boleh dianggap menjadi perhatian. Apply change. Oke, jadi itu sudah kita exclude sesuai dengan ini. Jadi sudah di exclude, artinya yang pertama sudah tidak termasuk daftar pustaka, terus kemudian kemiripan kurang dari 3% dikeluarkan. Nah, kemudian yang dinilai adalah 25% per ini, per sumber ya, per sumber. Jadi ini 33, ini 21, ini 4%. Artinya ada 3 sumber, yang ini, dan ini. Nah, untuk ilmu-ilmu tertentu yang seringkali membuat kutipan ya, itu saya kira penting juga untuk mengeksklude tanda kutip, kutipan langsung. Artinya di dalam pedoman tentang plagiasi mestinya juga dibuat itu. Ini sudah bagus menurut saya, tetapi bagus juga ditambah dengan yang tapi sebenarnya tidak perlu, juga boleh, karena operator otomatis harusnya exclude ini karena memahami bahwa kutipan langsung itu adalah harus lengkap. Jadi apply change. Oke, jadi tinggal begini ya, tinggal begini informasinya. Lalu setelah di exclude begitu sesuai dengan pedoman ini, maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya plagiasi. Jadi masih ada lanjutan. Maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya plagiasi. Jadi kalau ada bagian dari ini, kita coba buka ini lagi. Buka ya, kita coba buka aja supaya banyak temuan. Nah, anggaplah misalnya yang tadi sudah dikeluarkan dari daftar pustaka, kemudian dari kemiripan 3% sudah dikeluarkan. Seperti ini harusnya nggak muncul ini yang 1% ini dikeluarkan, tetapi masih ada misalnya ada 83, ada yang 7, ada yang 1. Nah, yang 7 ini diabaikan sesuai dengan ini. Harus 25% yang menjadi perhatian. Yang 7 diabaikan, yang 1 diabaikan memang sudah otomatis dalam reportnya tidak ada harusnya kalau dibatasi seperti ini, 3% yang dimunculkan. Kemudian, jika lebih dari 25% atau minimal 25%, maka peer reviewer atau si asesor memberi penilaian substansi. Artinya ini harus dicek, ya, harus di breakdown apakah yang lebih dari 25% tersebut merupakan publikasi hasil plagiasi atau bukan. Kembali ke yang tadi, di awal tadi harus dicek ini terhadap sumber mana dia sama. Diklik lagi di sini, dan ternyata setelah di redirect, ini masih proses,
Nah, ternyata terhadap artikel itu juga, dan barangnya itu juga, bukan kesamaannya terhadap artikel itu. Ya, sama terhadap artikel itu karena artikel itulah yang dimaksudkan atau yang ditemukan oleh si Turnitin. Maka mestinya menurut saya seperti ini. Kurang lebihnya, kalaupun ada misalnya mau tambahan seperti kutipan langsung tadi, itu bagus juga ditambahkan supaya siapa tahu operatornya tidak memperhatikan itu. Jadi harus ada pendapat substansi yang bisa memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Kalau ini tentu sudah bisa dipastikan tidak ada indikasi plagiasi karena sumber artikelnya yang tadi, ya. Jadi mempermudah sesuatu itu bisa saja, misalnya mempermudah pekerjaan operator atau penilai atau lembaga penjamin mutu, misalnya 25% skripsi misalnya terhadap keseluruhan. Tapi menurut saya itu tidak bijak kalau ternyata 25% atau 40% dari ini, misalnya ini 40%, tapi sumbernya banyak sekali sampai warna-warni, kemudian ada yang 2%, 2%, 2%, 2%, 2% di total menjadi 40%, lalu ditolak. Seperti itu. Atau ada yang hanya 1%, 1%, 1%. Kalau ini nomor 3 ini, nomor 3, 1% dalam perhitungannya si Turnitin, 1%. Artinya ini, yang diwarnai ini, Undang-Undang nomor 18 tahun 2011, ini 1%. Kalau misalnya ada 40 sumber yang 1%, 1%, yang hanya begini dalam tangkapan Turnitin lalu ditolak di dalam pengusulan ujian atau kenaikan pangkat, tentu itu kurang bijaksana. Tetapi yang harusnya ada faktor atau keterlibatan dari tim penilai atau operator untuk menilai secara substansi apakah memang ada indikasi plagiat atau tidak. Demikian pendapat dari saya tentang kemiripan dan plagiasi. Semoga berguna untuk kita, baik sebagai operator, pengambil keputusan, atau kita sebagai penulis, atau orang-orang yang terkait dengan penilaian kemiripan karya. Terima kasih.